jatuhkan pidana penjara. Oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun 12 tahun dikurangi selama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tetap ditahan. Terdakwa Mario Dandi bersama-sama Shane Lucas dan anak perempuan AG dituntut membayar restitusi alias ganti rugi kepada Cristalino David Ozora sekitar 120 miliar rupiah. Mario dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap David, membebankan terdakwa Mario Dandi, saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, bersama-sama secara berimbang, dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian, untuk membayar restitusi kepada Cristalino David Ozora, sebesar 120.388.911.003 rupiah, ujar jaksa dalam amar tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa mengatakan, apabila Mario tak sanggup membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana 7 tahun penjara. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup membayar, diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sambung jaksa, Mario dituntut dengan pidana 12 tahun penjara. Dalam kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David, Mario dinilai terbukti secara dan sah, dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berat terhadap David. Mario dinilai terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Jaksa juga mengungkapkan alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Mario. Tindakan Mario terhadap David dianggap tidak manusiawi, karena dilakukan secara sadis dan brutal terhadap David. Mario dinilai telah mengakibatkan David mengalami kerusakan otak, dan menyebabkan David mengalami amnesia. Sementara tidak ada yang meringankan bagi Mario. Mario dan Shane sebelumnya didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David di sebuah perumahan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Mario didakwa dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP Yungto, pasal 55 ayat 1 pertama KUHP atau pasal 76C, Yungto pasal 80 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Sementara Shane didakwa dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP subsidiar, pasal 76C Yungto pasal 80 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Tindak pidana itu juga melibatkan anak perempuan berinisial AG, 15. AG telah divonis 3,5 tahun penjara karena dinilai terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Atas putusan itu, AG melakukan upaya banding dan kasasi. Namun, banding dan kasasinya ditolak. Kini, perkara AG sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. AG juga sudah dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak.